terkait laporan sang mantan istri. Wah. Kami selaku tim kuasa hukum Mas Virgon, Mas Kris, Bang Andi, Mbak Purba, kami sudah memenuhi undangan dan sudah melakukan klarifikasi terkait dengan berita yang selama ini beredar. Tadi sudah ditanya satu persatu terkait apa yang sudah disampaikan dari pihak yang membuat laporan. Jadi kami tadi sepakat untuk berikutnya visit ke rumah klien kami untuk melihat kelayakan tempat terkait anak-anak tinggal di sana. Oke, bagus. Di balik laporan yang dilayangkan oleh Indara ke Komnas Perlindungan Anak, terungkap sebuah fakta yang cukup membingungkan. Kenapa? Mengaku bahwa Indara masih bertemu dengan anak-anak mereka. Hingga ia kebingungan apa alasan Indara membuat aduan. Aneh. Oke. Sekolah masih ketemu di siang hari sebelum melapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak. Makanya saya bingung dilaporin. Jadi ya udah, cuman yang penting demi itu kalau memang melucutnya untuk kepentingan anak-anak saya jalanin. Komisi Perlindungan Anak sendiri berencana melakukan langkah observasi lapangan. Agenda ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan tempat tinggal anak-anak di bawah asuhan Virgon, sekaligus memastikan hak-hak ketiga anak terpenuhi tanpa melihat pada ego pribadi masing-masing orang tua. Kami akan melakukan kunjungan pada anak-anaknya Inara dan Virgon ini, tiga orang anak, untuk kami bisa bantu seperti janji saya minggu lalu. Kami akan memberikan tenaga ahli untuk membantu mengevaluasi bagaimana psikisnya anak hari ini. Dicek betul. Ya, Dicek. Virgon tak punya pilihan lain selain menyelesaikan konfliknya dengan Inara lewat Komnas Perlindungan Anak. Sebab komunikasi Virgon dengan Inara saat ini terbatas. Bahkan ia tak bisa langsung berkomunikasi dengan Inara karena media sosial sang mantan istri dipegang suami barunya yakni Insanul Fahmi. Udah stop ya? Hanya dipegang sama suaminya. Suaminya? Gigi gua sampai kena lipstik. Dipegang suaminya. Sosmednya si Inaroh. Suaminya. Ya Allah Mawa. Suaminya sih lewat Komnas Perlindungan Anak. Sebab komunikasi Virgon dengan Inara saat ini terbatas. Bahkan ia tak bisa langsung berkomunikasi dengan Inara karena media sosial sang mantan istri dipegang suami barunya yakni Insanul Fahmi. Astagfirullah ya Allah. Udah stop ya? Karena WA-nya dipegang sama suaminya. Lantas seperti apa tanggapan Insanul yang disebut-sebut memegang ponsel hingga kode password telepon genggam Inara? Wah gila. Gak tahu ya, kayak itu menurut aku agak aneh statementnya, karena aku sangat menghargai privacy. Bahkan kalau misalnya kayak kemarin dia mau jalan-jalan sama keluarga gitu, kayak aku ngerekomendasiin buat kepentingan anak. Dan ini lagi-lagi ada statement soal aku megang HP-nya, bahkan password HP-nya aku juga nggak tahu sih. Di tempat dan kesempatan yang sama, Gak bener ya. Itu cuma alasannya Inaroh doang, atau si insang ikan sapu-sapu ini yang ngeles? Yang mana nih? Virgon, gimana sih Virgon? Bikin bingung loh ini. Rusli Lubis, Ibunda Indara Rusli juga mendatangi Komnas Perlindungan Anak.
Meski tak banyak bicara dan mengaku ogah ikut campur terlalu dalam terkait urusan ini, namun Mercy memiliki keyakinan bahwa ketiga cucunya dalam keadaan aman selama berada di tangan Virgon. Lantas, inikah bukti bahwa Mercy mendukung Virgon untuk mengambil alih hak asuh anak dari Inara? Aman, saya percaya sama Virgon. Makasih sayang, makasih maaf. Berita, selain menolak berdamai, Mawa juga enggan balikan dengan Insanul yang diam-diam telah menikah siri dengan Inara. Mawa justru siap mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan merelakan istana cinta yang kandas karena orang ketiga. Intinya ntar aku langsung gugat cerai. Oke? Iya, setelah proses hukum ini ya, doain ya, mohon doanya ya. Setelah proses hukum ya, masih jalan proses hukum. Masih jalan proses hukumnya ya. Doain aja. Berusaha memaafkan karena masih terlalu sulit melupakan ya. Lantas, seperti apa reaksi Insanul terkait pilihan Mawa yang menginginkan perpisahan? Ya kalau dari aku sendiri yang penting udah ikhtiar semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Apapun jalan ke depannya ya aku hargai dan ya pastinya ikhlas sih. Apapun yang udah ditetapkan pasti ya itu yang terbaik. Ke sekolah masih ketemu. Bener-bener hancur ya. Cuman gara-gara nafsu sesaat, hancurnya semua orang hancur. Inilah ya guys, kalau udah terlanjur ya, gak bisa nahan hawa nafsu. Gak bisa nahan hawa nafsu. Iya, masih berjalan ya. Masih berjalan laporan untuk undang-undang perzinahan dan menikah secara diam-diam itu masih jalan ya, masih jalan. Jadi kita doakan aja Mawa, laporannya Mawa diproses oleh pihak kepolisian dan mendapatkan keadilan untuk si Mawa ya, istri sah. Oh my god, ini enak banget sayang. Aduh, wanginya embernya enak banget, ember oatnya enak sekali. Cus. Gue pagi-pagi ini pakai ember oat. Hukumnya bisa ditegakkan, insya Allah bisa. Masih yakin banget. Karena ini udah jadi konsumsi publik dan kita langsung selalu mengawal, memantau ya kan. Sama seperti kasus yang Doktif kemarin untuk melawan Richard Lee, dan alhamdulillah Doktif yang gigih ya kan, gigih memberitakan juga teman-teman yang lainnya. Akhirnya tuntutan untuk membatalkan kasus status tersangkanya Dr. Richard Lee itu bisa ditolak oleh pengadilan, dan sekarang kasusnya itu masih terus diproses di kepolisian. Lagi musim amit-amit. Gua sangat kecewa banget ya ngelihat sosoknya Inaroh ini. Dari yang tadinya meski kagum, akhirnya hilang semua kekaguman gue. Cuma karena dia nggak bisa nahan hawa nafsunya. Kecewa banget sih guys. Sangat kecewa sekali. Iya, Mawa pastinya perjuangannya luar biasa. Jangan kecewa ya, gimana? Namanya manusia punya rasa kecewa lah. Ngelihat orang begitu bagusnya, begitu alimnya. Aku aja nggak mungkin bisa nutup sampai segini, apalagi nutup rambut aja gue masih nggak kepikiran. Sementara kan mereka sudah yang sampai berhijrah gitu loh. Kok bisa? Untuk nahan hawa nafsunya aja sulit sekali gitu kan. Akhirnya apa? Anak-anak jadi korbannya. Kan kasihan.
Sekarang anak kesana, anak kesini, bingung kan? Tapi aku melihatnya ya, kalau udah ada kasus di ibunya ini, punya kasus yang diduga ada melakukan perzinzinan di rumah lagi kan, diperkuat dengan laporan BAP-nya di kepolisian ya, supir dan ART, aku sih memang nggak kasih anak-anak sama seseorang, baik itu bapak atau ibu, yang bisa membawa orang asing ke rumah lalu melakukan tindakan itu, tunasusila. Iya, saudara bukan, keluarga bukan, jangan kecewa lah. Dasmu. Dapat penghargaan itu dari siapa? Dari netizen. Netizen itu siapa? Ya kita ini. Kita dicekokin sama postingannya zaman dulu itu ya, 2 tahun yang lalu ya. Saya ini istri sah yang dikecewakan, ada perselingkuhan, suami saya punya main gila, bla bla bla. Memakan waktu kita netizen untuk melihat, menyokong dia, mensupport. Enak aja kau bilang, zamannya dulu minta didukung aja, bikin konten aja. Makasih banyak ya, semuanya udah dukung aku. Kita semua ini yang dukung. Para netizen sekarang bikin masalah, nggak boleh netizen bereaksi. Giliran mau launching produk ya, minta dukungan netizen. Sekarang punya masalah, loh kan bukan saudaranya, dasmu. Enak aja kok ngomong. Jangan jadi public figure kalau nggak mau dikasih reaksi sama netizen. Giliran cari makan aja minta netizen support. Dukung ya saya. Tolong ya, like-nya ya, komen-komennya ya. Kan itu kan. Public figure, influencer, minta dukungan netizen. Sampai dapat piala. Begitu sekarang bikin haung-haung 2 jam, kita semua suruh tutup mata, tutup telinga, dasmu. Enak aja kau. Kalau nggak mau diurusin jangan bikin viral. Kalau nggak mau diurusin jangan bikin masalah. Ya. Giliran mau promo sesuatu minta bantuan netizen kau, Harga Berkah. Bilang ke junjunganmu itu. Giliran mau promo sesuatu minta bantuan netizen. Sekarang bikin kasus seenak jidat, bikin orang pusing, bikin malu. Kok nggak ngerasa malu ya? Ada orang yang memakai image agama kita berbuat kayak gitu, kok nggak ngerasa malu? Nggak tau malu emang, tukang ngambil laki orang, tukang ngembat laki orang, nggak tau malu. Ya, iya si Inaroh. Oke, kita lihat tanggapannya ya, tanggapannya si mamahnya mantan suaminya, si Virgon, mamanya Virgon. Giliran pengen terkenal aja minta-minta tolong netizen, like, share, komen. Giliran sekarang bikin aib, bikin malu, jangan ikut campur ya netizen. Enak aja lu. Ya, enak aja lu. Apa nih pendapatnya Bunda Eva? Dan ini semua kan yang sudah ada di sosial media. Ini sudah ada semua di sosial media, bukan gua bikin berita ya guys.
Bukan gue bikin berita loh. Memang sudah ada di sosial media. Bukan gibah. Gedabrus. Naik kau. Naik kau. Iya, jadi public figure, giliran mau promo produknya dia aja minta-minta tolong netizen. Minta-minta pujian dari netizen. Gedabrus. Begitu kita udah dapat berita yang kayak begini, public figure mengecewakan, gak boleh dong kecewa begini begitu. Ngomongin aib orang juga zolim. Lu ngomongin Firaun gak? Gue tanya. Gak usah sok munafik kau ya. Firaun kau omongin setiap saat. Itu kan manusia juga. Lu ngapain ngomongin Firaun? Ngomongin aib orang. Lu pikir lu siapa? Gak bisa diomongin orang. Lu pikir kau siapa? Kita diomongin Firaun. Itu kan manusia. Ngomongin aibnya Firaun dosa menurut lu? Ya mungkin satu sama jadi sekarang jadi buka satu aib sama masing-masing. nih. Iya, menurut Jadi satu sama menurut gitu katanya ya. kayaknya Oke. balas dendam nih kalau emang gak balas dendam ngapain videonya disebar ke media? Iya. Ngapain video berapa menit tadi itu? Iya. Ngapain sih itu kan namanya anak-anaknya? Iya. Ngapain 2 menit ya, Tanda, 2 menit ya. Oke. Ngapain disebar? Oke. Siapa yang nyebar? Andai kan ada yang nyebar berarti kan? Iya. Itu ada yang sebar. Ngapain? Itu kan kalau emang itu kan mamanya anak-anaknya dia juga. Iya. Aibnya kan anak-anaknya itu yang nyebar. Aib giliran bikin aib aja lu nggak tau malu lu. Lu yang nggak punya otak itu. Giliran dia sendiri dulu dapetin piala silet aja, abis ngomongin lakinya kemana-mana. Lakinya diomongin kemana-mana dulu, ya kan? Sampai kita semua pada bete, sampai ke Bunda Eva juga kita bete. Itu kan dari mulutnya si Inaroh. Zaman bahala itu, zaman 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ini yang tegas, yang nyebar siapa? Ya gak tahu, tapi itu kesebar udah kan. Kata siapa kesebar? Aduh, Mpok Eli, lakukan dulu dong survei. Mana ada kesebar? Kita aja nggak tahu videonya yang mana. Kesebar udah ada ke polisi lagi. Kalau ke polisi iya, sebagai barang bukti perzinahan, Mpok Eli. Gitu kan ya. Nah, aku tanya Inara siapa Yang nyebar? tahu sendiri siapa Aku sih? nanya. Aku Oke. tahu orangnya Oke. siapa, tapi Oh, aku tanya nggak ya. lupa. Aku Oke. tanya. Oh, iya, oh, tanya. Inara siapa yang nyebar itu? Ini Poeli. Oh ya udah. Oke. Aku udah tahu, tapi aku nggak mungkin buka. Oh. Inara udah ngomong ke aku. Itu aku bukan hak aku untuk ngomong. Iya, iya. Siapa yang nyebar video itu? Oke. Gitu kan. Siapa sih yang nyebarin video? Kayaknya nggak ada video deh yang disebar. Ini Poeli yang nyebar ini. Oh, ke lambe-lambean. Lambenya pun aku tahu. Oke. Cuman ya udah kamu sabar aja. Ini aja. Di saat itu dia udah ngomong yang nyebar siapa. Tapi langsung kok saat itu aku nanya dia. Begitu beritanya ada, aku langsung telepon dia gitu. Karena kita emang sering komunikasi. Siapa yang nyebarin? Emang ada Jangan- emang ada videonya ya? Gue nggak ngelihat ada video. Gue nggak lihat ada video, sumpah. Ini masalah netizen agama nggak, jangan ditiram agama juga ya, masalah kajian Jangan agama dikaitkan lah dengan jangan agama. yang ngaitin siapa netizen ngomong netizen bukan Mami Eva. Gak, lagian juga netizen emang ngaitin ke agama. Ini ngaco deh ini Po Eli ini ngomong apa sih? Gue nggak paham sama si Po Eli deh. Netizen ngaitin ke agama. Ya Allah. Hah? Netizen ngaitin agama terus. Netizen, Netizen. Bukan Karena kan Inara kan pintar-pintar karena Allah, karena ini jadi orang marah. Iya, orang marah Po Eli. takdir emang semua kan dari Allah kan. Lah, semua dari Allah takdir. Woi, gue kalau mau selingkuh tuh ya bukan karena Allah, bukan karena setan. Gue kalau mau nih selingkuhin dari Mas Bagus itu bukan karena Allah ya. Misalnya gue ketemu laki terus gue main gila karena itu nafsu setan. Jin Dasim. Bukan karena Allah ya, Pak Eli. Karena gue lagi pengen becek. Lagi pengen becek. Musim-musim hujan gue pengen becek. Itu bukan takdir. Bukan takdir ya, Pak Eli Sugigi. Kalau gue lagi begini nih, ini bukan Allah yang bikin. Itu memang otak setan jahanamnya gue itu yang pengen itu. Yang lagi pengen. Ya, tuh, gue kasih tahu lo. Bukan takdir.
Allah sebenarnya menurut Allah aja menurut manusia. Ini pinter nih, Itu Pok. yang kayak mana sih? Bunda Eva Kalau pinter. takdir ini kayak aku takdir jadi janda selamanya. Takdir gue itu enggak takdir. Itu enggak takdir. Kemauan lu sendiri. Enggak. Oke. Takdir kalau takdir kaki lu buntung lahir. Bener. Takdir. Oh, dari lahir buntung takdir. Takdir. Oh. Yang ditakdirkan Tapi kalau oleh dalam yang perjalanan? Oh itu free will. Oh. Keinginan Free will ih. Bunda Eva pinter banget, cucok banget. Bunda Eva pinter banget. Hawa nafsu kita yang ngendaliin. Mau jadi janda itu kita yang mau. Kita selingkuh sama laki orang itu kita yang mau. Laki orang kegatelan sama kita pergi buat check in sama dia itu kita yang mau. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya, perbuatan-perbuatan setan itu ya. Mana ada lu mau jadi janda karena takdir lu janda. Lalu kenapa mau kawin cuma nikah siri? Sampai cerai cuman bisa lewat handphone doang. Ya pasti berkali-kali lah. Manusia nggak ada pakemnya ya gimana nggak bebas merdeka suka-suka kita. Kalau nikahnya bener secara KUA kan ada pakemnya. Ngawur aja ini, ngawur itu. Ngawur. takdir udah digarisan sama Allah Subhanahu wa taala. Duh, ilah garisan. Udah ditulis. Iya. Jodoh kita juga udah Ditulis itu kalau lu metong, lahir lo kapan, terus lu metongnya kapan, itu. Kalau jodoh memang ada, kita memang ditakdirkan berjodoh dengan si A, B, C, D. Tapi pada saat kita melakukan pernikahan itu free will. Mikir dulu sebelum kita mau. Nah, itu yang dimaksud sama Bunda Eva, gue setuju. nanti kita Dari sananya. dari sananya udah ditulis takdir kita tuh Gitu, seperti oke. apa udah ditulis. Makanya di saat aku bercerai berapa kali, kenapa ya takdir aku seperti ini? Takdir aku kenapa ya, tanya dulu kenapa ya nasib aku seperti ini, bukan takdir aku. Nasib aku, nasib berarti apa? Itu ada campur tangannya, pilihan kita nih, tangan kita nih, gitu loh. Jangan apa-apa nyalahin Allah, ya Allah Tuhan. Ya Allah, kenapa takdir aku seperti ini kok? Iya. Takdir aku mirip banget dengan kejadian ibu aku sendiri. Jadi sampai bapakku kawin lagi, aku kawin lagi. Jadi kayak ada tabur tua ya, apa bagaimana? Iya. Kita nggak ngerti kan? Iya, Dari iya. karma dari ada dua karma, bisa dibilang karma. Kalau karma betul. Karma. Iya. Jangan bilang takdir. Takdir itu kok. Kalau orang lahir punya kekurangan, Benar. atau orang lahir itu modelnya kayak begini, lu ditakdirkan udah jadi Kristen, lu lahir di Muslim, lu ditakdirin jadi Muslim, itu namanya takdir. Ya, Betul. tapi kalau lu takdir, manusia itu beda-beda. Takdir lu, garis hidup lu udah ditulis sama Allah. Itu garis hidup, nasib. Oh. Nasib. Takdir juga awalnya semuanya. Kan kalau anak Ya Allah kan Tuhan. seumpama kan dalam posisi di posisi Inara, apakah tante tetap pada pendirian tante? Tetap sama pendirian saya. Kenapa? Oh iya dong, yang benar katakan benar, yang tidak katakan tidak. Jangan kau tipu-tipu orang. Betul. Karena pengetahuan orang yang jauh di atas Iya. kamu. Tapi Oke. mama nggak ada nama Inara kan? Aku bilang sampai detik ini aku masih mendoakan dia. Kau kira aku bukan buah malakama? Iya. Dia masuk penjara, urusan cucu gue yang tinggal gimana? Dia nggak masuk penjara, dia harus laluin itu. Terus gimana gue? Lu masih cuma ngomong doang, Bu Eli. Kalau gue nggak ngomong, masa ikut campur keluarga dia. Lah lu aja udah ikut campur, buktinya lu udah ngomong, gimana lu? Lu aja buktinya udah ngomong kesana kemari. Lu gimana sih, Boyli? Urusan aku cuma dihujat sama netizen. Iya. Masalah nikah siri, aku kata ngajak Iya. nikah siri. Itu masalah aku, tapi aku salah ngomong. Ini untuk pribadi aku sendiri. Kalau aku nikah siri, mendingan kalau aku kawin lagi, aku mendingan nikah siri. Aduh, on. Siap dulu kok tadi. On. Cuma orang-orang yang ya betul-betul menurut gue nih orang nikah siri nggak sayang sama dirinya sendiri, nggak sayang, nggak menghargai dirinya sendiri. Sampai ngomong kayak gini, Po Eli, tolong dong, kan Po Eli seorang public figure juga, lumayan lah punya banyak followers. Hati-hati berstatement, Po. Karena kita banyak banget nih followers kita, ibu-ibu, cewek-cewek, adik-adik kita yang masih belum nikah. Bagaimana dengerin orang
yang mengencourage ya, menyatakan kalau nikah tuh mendingan nikah siri. Po, itu aja udah nggak diakui negara, tidak punya kekuatan hukum. Diceraikan dengan cara lisan pun bisa. Emang empok nggak punya keluarga perempuan, anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, atau sepupu perempuan, keponakan-keponakan perempuan? Jangan dong, Pok, kita mengencourage generasi muda di bawah kita dengan pernikahan yang sama sekali tidak punya kekuatan hukum, yang sangat merugikan perempuan. Nikah itu cukup sekali seumur hidup dalam keinginan siapapun ya, pastinya ya. Dan terutama pernikahan yang sah resmi negara ini itu yang mengatur kita sebagai pakem, sebagai pegangan, supaya tidak sembarangan melanggar undang-undang pernikahan yang ada di negara kita. Bagaimana ceritanya Mpok bisa cuma mengatakan secara di ruang publik, saya mah kalau nikahnya nikah siri aja. Dengan alasannya apa? Nanti kalau cerai gampang, itu ya pernah tuh ada. Berarti mau nikah aja udah mikirin cerai, apa nggak kejadian itu untuk bercerai? Disitulah yang namanya free will tadi yang kata Bunda Eva. Pada saat kita sudah berpikir, otak kita sudah membuat suatu imajinasi suatu perceraian, itu yang akan kita dapat. Menikah untuk bercerai, supaya cerainya gampang, nikah siri aja. Bukan memproyeksikan, visualisasikan bahwa nikah itu sekali seumur hidup. Saya mau menikah sampai saya selesai urusan dunia, sampai ke jannah sama suami saya. Kan itu seharusnya manusia bisa mempunyai positive thinking. Di kepala divisualisasikan itu adalah menikah sekali seumur hidup sampai jannah. Biarpun nanti kejadiannya apa yang dialami itu tidak sesuai dengan harapan, tapi seenggaknya sudah berusaha. Seenggaknya sudah yakin Allah akan membantu saya untuk membawakan kehidupan pernikahan sampai jannah. Betul sekali Weni, menikah itu sekali seumur hidup, itu yang harus kita tanamkan. Kita harus bisa ajari adik-adik kita, anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, generasi muda di bawah kita menikah untuk sekali seumur hidup. Lakukan dengan cara yang terbaik, yaitu sah resmi, diakui oleh negara, agama dan negara. Kenapa? Sebagai bentuk apresiasi, penghormatan terhadap diri kita yang setinggi-tingginya. Sangat tidak setuju dengan statementnya Empok Eli ya. Karena saya punya ponakan Empok masih kecil-kecil. Kalau dengar kata-kata Empok tadi, sangat merugikan sekali untuk generasi muda. Bahwa pernikahan siri yang sangat tidak aman untuk perempuan, Empok katakan sebagai pilihan. Mohon banget Empok Eli untuk berpikir lagi sebelum membuat statement di ruang publik. Jangan dijadikan alternatif ya teman-teman ya. Pernikahan siri tidak baik, tidak bagus, tidak terhormat. Oke? Marah gue karena gue gak punya anak, tapi gue punya banyak anak, ponakan-ponakan, perempuan dan laki-laki. Jangan menormalisasi pernikahan siri yang tanpa dokumen negara ya, yang tidak bisa dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Kalau kita di KDRT, suami main gila sama perempuan lain, suami tidak mau menafkahi kita lahir dan batin, kita bisa nuntut di pengadilan kalau punya surat resmi menikah. Buku nikah itu senjata kita. Ya. Itu senjata kita. Oke? Kalau memang Po Eli mau nikah siri, monggo silakan. Tapi diem-diem baik, jangan ini nggak usah diucapkan begitu. Aku ini memperjuangkan pernikahan yang resmi. Aku sama Mas Bagus nikahnya resmi guys.
Beda usia tapi penuh tanggung jawab suamiku. Dan aku sebagai perempuan, walaupun usiaku udah lanjut, tidak mau aku dinikahin siri. Tidak mau. Pernikahan siri itu buat apa sih? Buat apa, gue tanya? Gak bisa dapat akte untuk anak seandainya gue punya anak, maupun itu anak kandung atau gue adop. Gak ada akte bisa gue sangkutkan nama suami. Tidak bisa minta apapun, jangankan 1 miliar ya, 1000 perak pun gue nggak bisa tuntut dari suami nikah siri. Jatuhnya apa? Buat ngapain? Buat apa? Laki gue ada apa-apa nggak bisa harta gono gini kalau gue cuma nikah siri. Lah kalau kayak sekarang ada harta gono gini, terjamin gue pasti laki gue harus menafkahi gue. Terhormat gue, tercatat gue satu-satunya istrinya Mas Bagus Soeharto. Gak bisa Mas Bagus main perempuan, main gila sebelum ceraikan gua dulu, sebelum gua nuntut harta gono gini. Itu yang membuat orang tuh berpikir ulang. Selain juga malu ya Bo, karena kita nikah secara resmi, mengundang banyak orang datang ke Masjid Pondok Indah buat menyaksikan ijab kabul dari keluarga Mas Bagus, dari keluarga gue, dari teman-teman kita berdua, dari lingkungan, dari tetangga. Tersiar Emma Waroka sudah menjadi istri sah dari Bagus Soeharto. Terhormat gue, Nyonya Soeharto gue. Apa-apa undangan Nyonya Tuan Mr. and Mrs. Bagus Soeharto. Itu kelebihannya, diakui oleh negara, diakui seluruh dunia. Gue punya buku nikah bahwa gue adalah istri dari Bagus Soeharto. Jadi Bagus Soeharto misalnya mau main gila, ada cewek lain, lu kelarin dulu sama gue urusannya. Urusannya apa? Bisa macem-macem. Dia punya apa? Ya bagi sama istrinya, udah pasti. Kalau mau apa-apa ya kan, kalau mau main gila nggak ada cerita. Lu bisa gua tuntut dan ada pasal yang bisa menuntut. Makanya Mawa menuntut si suaminya dia kan. Kenapa? Karena Mawa tahu ada di lantai 3. Walaupun mereka berkelit nih, tapi nggak bisa buktiin udah nikah sirinya. Dan nikah siri ini tidak ada kekuatan hukumnya ya, alias tidak ada pernikahan itu diakui di negara kita. Tidak ada. Jadi tolong banget dengan hormat Empok Eli, jangan memberikan statement bahwa menikah itu ada alternatif lain yaitu nikah siri. Please banget. Ini demi masa depan generasi muda kita. Perempuan-perempuan Empok Eli harus pikir bagaimana kalau anak Empok Eli dibegitukan orang. Cuma dinikahin suka-suka, abis itu diceraiin juga lewat WhatsApp misalnya. Tolong Empok Eli lebih berpikir ke depan, jangan ke diri kita.